Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ila Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah kiriman dari salah satu subscriber kita, yaitu Indira Astara Jingga atau biasa dipanggil Dera. Kisahnya keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Yuk, nggak pakai berlama-lama lagi deh, nggak pakai berbasa-basi lagi. Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Rumah keluarga Dera di Bogor. Bogor, Jawa Barat, sekitaran tahun 1980-an. Saat itu, Bogor belumlah seramai sekarang. Suasana masih relatif tenang. Di pinggir salah satu jalan raya utama, berdiri rumah orang tuaku dengan halaman yang cukup luas, berukuran sekitar 300 meter persegi. Disitulah aku, Dera, dibesarkan. Tidak lama setelah mama melahirkanku, bapak memboyong kami pindah dari rumah lama ke rumah ini. Rumah ini memiliki dinding bercat putih yang sudah mulai memudar di beberapa tempat. Atapnya terbuat dari genteng merah yang seringkali dipenuhi oleh daun-daun kering dari pohon besar yang ada di depan rumah. Teras rumah kami cukup luas, dilapisi ubin dengan warna coklat kemerahan. Di teras itu ada kursi rotan tua dan meja kayu yang sering dipergunakan oleh bapak untuk membaca koran di pagi hari. Terkadang mamaku juga menggunakannya untuk menyulam di sore hari. Di depan teras terdapat halaman yang cukup luas dengan berbagai tanaman hias seperti bunga bougainville, kembang sepatu, dan juga anggrek yang dirawat dengan penuh kasih sayang oleh mamaku. Pohon mangga besar berdiri gagah di salah satu sudut halaman, tempat kami anak-anak sering bermain petak umpet atau memanjat untuk memetik buah mangga yang matang. Dindingnya dihiasi beberapa foto keluarga yang sudah menguning dimakan waktu, serta beberapa hiasan dinding dari anyaman bambu. Di sudut ruangan ada radio tua yang sering diputar oleh bapakku untuk mendengarkan berita atau lagu-lagu keroncong di sore hari. Ruang tamu terhubung langsung dengan ruang makan yang juga berfungsi sebagai ruang keluarga. Di sini terdapat meja makan besar dari kayu yang selalu penuh saat makan malam. Mengingat kami adalah keluarga besar dengan 8 anak. Kakakku ada 5 orang, sedangkan adikku ada 2 orang, dan aku sendiri adalah anak ke-6. Setiap kali makan malam, meja itu selalu dipenuhi oleh gelak tawa, cerita dari sekolah, dan sesekali teguran dari bapak ataupun mama jika kami terlalu ribut. Di bagian belakang rumah terdapat dapur sederhana, kompor minyak tanah, lemari dapur dari kayu, dan berbagai peralatan masak tergantung rapi di dinding. Mama dan juga Mbak Yati, asisten keluarga kami, seringkali menghabiskan waktu di sini memasak berbagai hidangan lezat untuk keluarga. Aroma masakan mamaku selalu menyebar ke seluruh penjuru rumah, menambah kesan hangat dan nyaman. Kamar-kamar tidur terletak di sisi kanan dan kiri rumah. Kamar kakak-kakakku berada di bagian depan, sedangkan aku dan adik-adikku menempati kamar di bagian belakang. Kamarku sederhana, dengan tempat tidur kayu, lemari kecil, dan meja belajar yang seringkali dipenuhi buku-buku pelajaran dan alat tulis. Di halaman belakang rumah ada sumur tua yang airnya jernih dan segar. Kami sering menggunakan air sumur ini untuk mandi dan mencuci pakaian. Di sekitaran sumur terdapat beberapa pohon pisang dan kebun kecil tempat mama menanam sayuran seperti kangkung, bayam, dan cabai. Suatu hari, saat udara terasa sejuk dan angin bertiup kencang, aku bersama kakakku Arif yang 2 tahun lebih tua dariku memutuskan untuk pergi ke lapangan kosong yang tak jauh dari rumah.
Lapangan itu luas, dengan rumputan hijau yang membentang sejauh mata memandang. Di sekitar lapangan beberapa anak lain juga sedang bermain layangan, menambah semarak suasana sore itu. Arif membawa layangan buatan sendiri, hasil kerja kerasnya selama beberapa hari terakhir. Layangan itu berbentuk wajik dengan warna-warni mencolok, merah, kuning, dan hijau. Benangnya juga sudah dipersiapkan dengan gulungan yang rapi, siap untuk diluncurkan ke angkasa. Aku sendiri membawa layangan yang lebih kecil, tapi tidak kalah menarik dengan corak biru dan putih. "Kak, ayo kita mulai," seruku penuh semangat. "Siap, Dera. Kamu pegang ujung layangannya ya. Nanti kalau bilang aku lepas, langsung kamu lepasin," jawab Arif sambil memegang benang layangan dengan tangan yang kuat. Aku berlari ke ujung lapangan sambil memegang layangan di atas kepalaku. Angin semakin kencang, membuat layangan mulai bergetar seolah tak sabar untuk segera terbang. "Lepas, Dera," teriak Arif. Aku segera melepaskan layangan itu, lalu Arif menarik benangnya sambil berlari cepat ke arah yang berlawanan. Layangan itu melambung ke udara, naik semakin tinggi mengikuti arah angin. Warna-warninya terlihat mencolok di langit biru, membuat kami berdua bersorak gembira. "Wah, hebat, Kak. Layangannya terbang tinggi banget," kataku sambil tersenyum lebar. "Ya, Dera, inilah yang terbaik yang pernah kakak buat," jawab Arif bangga. "Ayo, sekarang giliranmu." Kami pun bergantian menarik dan mengulur benang, menjaga agar layangan tetap tinggi di udara. Sesekali angin berhembus lebih kencang, membuat layangan itu menari-nari di langit. Tawa kami terdengar meriah di tengah suasana sore yang tenang itu. "Kak, ingat gak waktu layangan kita nyangkut di pohon mangga?" tanyaku sambil tertawa kala mengingat kejadian lucu itu. "Ya, aku ingat. Kita panik banget kan waktu itu, takut dimarahi sama bapak," jawab Arif sambil tertawa juga. "Tapi untung saja kita berhasil menurunkannya sebelum bapak tahu." Kami pun terus bercanda dan bercerita sambil bermain. Arif memberikanku beberapa tips tentang cara mengendalikan layang-layang agar tetap stabil di udara. "Lihat deh, kalau anginnya kencang, kamu itu harus sedikit mengendurkan benangnya. Nah, kalau anginnya lemah, tarik benangnya supaya layangan tetap tinggi," jelas Arif dengan sabar. Aku mengikuti instruksinya dengan penuh perhatian, mencoba memahami setiap detail yang ia katakan. Meskipun seringkali aku gagal, Arif selalu memberikan semangat dan terus mengajariku dengan penuh kesabaran. Sore itu, waktu terasa berjalan begitu cepat. Matahari mulai turun di ufuk barat, langit berubah warna menjadi orange keemasan. Kami pun memutuskan untuk mengakhiri permainan dan mulai menggulung benang layangan. "Seru banget ya, Kak. Besok kita main lagi ya," pintaku dengan antusias. "Tentu, Dera. Besok kita coba layangan yang lebih besar lagi," jawab Arif sambil tersenyum. Sore itu, setelah puas bermain layangan di lapangan, aku dan Arif berjalan pulang dengan perasaan senang dan gembira. Langit mulai berwarna orange kemasan, pertanda jika matahari akan segera terbenam. Kami pun tiba di halaman rumah. Kami melihat Mama berdiri di teras dengan wajah sedikit bingung. "Kalian baru pulang?" tanya Mama dengan nada curiga ketika melihat kami berdua yang tampak berkeringat dan berdebu. "Iya, Mah, baru aja selesai main layangan di lapangan," jawabku sambil tersenyum lebar. "Seru banget loh, Mah." Mama tampak mengernyitkan dahi lalu menatapku dengan lebih seksama. "Tapi, Dera, bukannya tadi kamu sudah mandi dan bersih-bersih? Kok sekarang malah kotor lagi?" Aku dan Arif saling pandang dengan heran. "Enggak kok, Mah. Ini kami baru pulang ke rumah," jawab Arif mencoba menjelaskan. Mama menggelengkan kepalanya, ia masih bingung. "Tapi Mama yakin betul tadi Dera sudah mandi. Mama bahkan melihatnya ada di dapur mencomot pisang goreng buatan Bayati." Aku merasa bingung dengan perkataan Mama, tetapi sebelum sempat berkata apa-apa, Bapak muncul dari dalam rumah. Ia mendekati kami dengan kening berkerut. "Ada apa ini? Kenapa ramai-ramai di depan rumah?" tanya Bapak. Mama pun segera menjelaskan situasinya. "Aku yakin tadi melihat Dera sudah mandi lalu berganti pakaian. Tapi kok sekarang dia malah kotor lagi? Apa mungkin Mama yang salah lihat ya?" Bapak tertawa kecil menepuk pundak Mama dengan lembut. "Mungkin kamu itu hanya salah lihat, Ma.
Mereka berdua kan pasti habis bermain layangan. Ya wajar saja kalau kotor begini. Mama masih tampak ragu, tetapi akhirnya ia mengangguk setuju. Ya udah, mungkin memang mama yang salah lihat. Kalian masuk dan segera bersihkan diri. Nanti mama siapkan teh hangat dan camilan untuk kalian ya. Aku dan Arif mengangguk patuh, lalu berlari kecil masuk ke dalam rumah. Kami melintasi ruang tamu yang nyaman, lalu langsung menuju ke arah kamar mandi. Aku bisa mendengar suara air mengalir dari keran saat Arif mulai membersihkan diri. Di kamar mandi, aku mulai merenungkan perkataan mama. Apakah benar dia melihatku tadi di dapur? Pikiran itu sedikit mengusik, tetapi suara air yang mengalir dan rasa segar dari mandi sore perlahan mengusir kegelisahan tersebut. Setelah selesai mandi, aku mengenakan pakaian bersih dan berjalan ke ruang makan. Aroma teh hangat dan pisang goreng buatan mama sudah memenuhi ruangan, membuat perutku keroncongan. Semua saudaraku sudah duduk di meja makan, sibuk dengan jatah camilan masing-masing. Ayo cepat duduk, tehnya masih hangat, kata Mbak Yati sambil menuangkan teh ke cangkir. Aku duduk di sebelah Arif, menikmati hangatnya teh dan lezatnya kue pisang goreng. Mama dan Bapak duduk bersama kami, ikut menikmati suasana hangat dan akrab di sore itu. Besok kita main layang-layang lagi ya kak, kataku sambil menggigit pisang goreng. Tentu dek, besok kita bikin layangan yang lebih besar ya, jawab Arif lebih semangat. Mama pun hanya tersenyum kala mendengar percakapan kami, sementara Bapak mengangguk setuju. Meski masih ada sedikit kebingungan di wajah Mama, tetapi kebersamaan dan keceriaan kami sekeluarga di meja makan membuat semuanya jadi terlupakan. Sore berlalu dengan tenang. Setelah makan malam, kami semua berkumpul di ruang keluarga bercengkrama dan menikmati kebersamaan sebelum akhirnya satu persatu menuju kamar tidur untuk beristirahat. Tidak ada hal aneh yang terjadi dan rumah kami terasa damai seperti biasanya. Sekitar pukul 3 pagi, Mama terbangun untuk menunaikan ibadah sholat tahajud. Dengan langkah perlahan, Mama menuju kamar mandi untuk berwudu, kemudian berjalan menuju ruang musola di sudut rumah. Setelah menunaikan sholat, Mama pun rasa haus. Ia memutuskan untuk pergi ke dapur demi mengambil segelas air. Saat tiba di dapur, Mama tercengang. Peralatan makan yang tadi malam sudah dibereskan kini berantakan di meja dan wastafel. Piring, gelas, dan sendok berserakan seolah-olah baru saja digunakan. Padahal aku, Arif, dan juga Bapak semua sudah tidur. Begitu juga dengan Mbak Yati yang biasanya menginap di rumah. Dengan perasaan bingung dan sedikit kesal, Mama pun segera memanggil Mbak Yati yang kamarnya berada tidak jauh dari dapur. Mbak Yati, panggil Mama dengan suara tegas. Mbak Yati muncul dengan mata masih setengah tertutup. Jelas sekali ia baru saja bangun dari tidurnya. Iya Bu, ada apa? Tanyanya sambil mengusap mata. Ini kenapa peralatan makan masih berantakan? Bukannya tadi malam sudah dibereskan? Tegur Mama dengan nada sedikit keras. Terlihat jelas beliau tengah menahan kesal. Sisa-sisa makanan sampai beramburan begini. Mbak Yati terlihat kebingungan. Kemudian ia menjawab. Tadi malam teh sudah saya bereskan semuanya Bu. Semuanya udah dicuci, disimpan rapi sebelum saya tidur. Mama mengernyitkan dahi. Ia menatap Mbak Yati dengan raut wajah tak percaya. Ya tapi coba lihat ini. Semuanya malah tambah berantakan lagi. Kerjaan siapa coba? Mbak Yati memandang sekitar dapur, mencoba memahami situasi yang aneh ini. Saya benar-benar nggak tahu Bu. Setelah membereskan semuanya ya saya langsung tidur. Tidak ada siapa-siapa lagi yang masuk ke dapur setelah itu. Mama menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Sudahlah, kita bereskan lagi sekarang. Tapi nanti kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mama dan Mbak Yati mulai membereskan kembali peralatan makan yang berantakan itu. Gelas-gelas dicuci ulang, piring-piring disusun rapi, dan sendok-sendok dikembalikan ke tempatnya. Suasana dapur kembali tenang, tetapi rasa penasaran masih menggelayut di benak Mama. Setelah semuanya beres, Mama memutuskan untuk tidak membangunkan kami. Dia berpikir lebih baik menunggu hingga pagi untuk membahas kejadian aneh ini dengan Bapak. Sementara itu, Mbak Yati juga kembali ke kamar dengan perasaan yang tidak kalah bingung. Pagi harinya,
Saat kami semua berkumpul di meja makan untuk sarapan, Mama akhirnya menceritakan kejadian yang dialaminya malam tadi. Bapak mendengarkan dengan seksama, sementara aku dan Arif saling pandang. Pak, tadi malam kan Mama bangun tuh untuk sholat tahajud. Mama itu menemukan dapur tuh berantakan. Padahal Mbak Yati katanya sudah membereskan semuanya sebelum tidur. Apa mungkin ya ada tikus yang berkeliaran di rumah kita? Tanya Mama dengan nada khawatir. Kalau memang tikus, sebaiknya Bapak siapkan deh jebakan tikus. Bapak menggelengkan kepala. Masa sih, Ma? Sepertinya nggak ada tikus di rumah kita. Serius, Pak? Ini benar-benar aneh. Itu rasanya tuh seperti ada tikus yang berhasil masuk, lalu mengacak-acak dapur kita. Tambah Mama pelan. Bapak menghela nafas, mencoba menenangkan Mama. Ya sudah, nanti Bapak pasang jebakan tikusnya. Mama mengangguk. Sekitar jam 9 pagi, suasana di rumah kami pun sudah sangat sepi. Bapak yang merupakan seorang abdi negara sudah berangkat kerja, begitu pula dengan Mama yang bekerja di kantor. Kakak-kakakku yang lebih tua sudah beraktivitas masing-masing, ada yang sudah bekerja, ada yang kuliah, dan beberapa masih sekolah menengah. Hanya aku yang masih duduk di kelas 4 SD, serta dua adikku yang masih SD dan adik bungsuku yang belum sekolah, yang biasanya mengisi rumah dengan suara riang kami. Namun, hari itu berbeda. Sekolah mengadakan rapat guru sehingga semua murid diliburkan. Adik-adikku segera pergi bermain dengan teman-teman mereka di luar. Sedangkan aku merasa malas untuk keluar rumah. Aku lebih memilih tinggal di rumah bersama dengan Mbak Yati. Suasana rumah terasa sangat sunyi. Hanya terdengar suara angin yang berhembus lembut melalui jendela dan sesekali suara burung berkicau di kejauhan. Aku duduk di ruang keluarga, mengamati mainan-mainan dan buku-buku yang tersebar di meja. Ada beberapa buku pelajaran, tetapi aku tidak tertarik untuk membacanya. Pikiranku masih dipenuhi dengan kejadian aneh semalam saat Mama mengatakan jika peralatan makan berantakan di dapur. Mbak Yati, aku mau sarapan lagi. Bisa bikinin roti panggang nggak? Pintaku dari ruang keluarga. Tunggu sebentar ya, Mbak buatkan, jawab Mbak Yati dari dapur. Aku lalu berjalan menuju dapur dan melihat Mbak Yati sedang sibuk menyiapkan roti panggang di atas kompor. Aroma roti panggang mulai memenuhi ruangan, membuat perutku semakin keroncongan. Mbak Yati, tadi malam Mama cerita ya, katanya ada yang berantakin dapur. Emangnya beneran gak tahu siapa yang ngelakuin? Tanyaku penasaran, mencoba mengisi kesunyian. Mbak Yati berhenti sejenak, lalu menatapku sambil tersenyum. Iya dek, Mbak juga gak tahu siapa yang berantakin. Mungkin memang ada angin atau binatang kecil yang masuk. Aku mengangguk meski masih merasa kurang puas. Sambil menunggu roti panggang, kuputuskan untuk bermain boneka-boneka yang ada di ruang keluarga. Aku mulai menyusun boneka-boneka itu di dalam sebuah barisan seolah-olah mereka sedang berbaris seperti di sekolah. Beberapa menit kemudian, Mbak Yati pun datang membawakan piring berisi roti panggang yang masih hangat. Ini rotinya, katanya sambil meletakkan piring di meja. Makasih ya Mbak, jawabku gembira. Aku segera mengambil sepotong roti dan mulai memakannya dengan lahap. Setelah sarapan, aku merasa sedikit bosan. Aku melihat ke arah jendela, berharap ada sesuatu yang menarik di luar sana. Tapi jalanan terlihat sepi, hanya ada beberapa orang yang berlalu lalang. Aku memutuskan untuk mengambil buku cerita favorit dan membacanya di ruang tamu. Mbak Yati kembali ke dapur untuk melanjutkan pekerjaan rumah tangga. Suara air yang mengalir dan piring yang dicuci terdengar menenangkan. Waktu berlalu dengan lambat. Aku merasa sedikit aneh karena biasanya rumah kami penuh dengan aktivitas dan suara riuh dari anak-anak. Tiba-tiba suara pintu depan terbuka hingga membuatku terkejut. Mungkin adik-adikku sudah lelah bermain di luar dan ingin beristirahat di rumah saja. Aneh. Tidak terdengar suara kaki yang melangkah. Kedua adikku itu biasanya sangat lincah. Mereka selalu berjalan dengan cepat, bahkan terkadang melompat-lompat. Akan tetapi kali ini malah terasa sangat sepi. Hanya ada derit pintu yang terbuka, lalu tak ada suara lagi. Apa mungkin pintunya terbuka karena angin? Aku bangun dari posisi duduk, lalu berjalan menuju ruang tamu. Sepi. Pintu juga masih tertutup rapat.
Aku menggaruk kepala bingung. Apa mungkin aku tadi salah dengar? Soalnya pintu depan masih tertutup rapat. Bulu kuduku merembang karena teringat cerita mama tentang kejadian aneh sore kemarin dan juga tadi malam. Akhirnya aku berlari masuk kamar. Pintu kukunci agar tidak ada yang berhasil masuk tanpa seizinku. Aku berbaring di ranjang, menikmati komik horor komedi Petruk Gareng karya Tatang S, idolaku saat itu. Ya, komik ini selalu membuatku tertawa dengan humornya yang khas, meskipun ada nuansa horor di dalamnya. Aku tiduran dengan posisi menghadap ke bagian kaki ranjang, sementara komik terbuka di depanku. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu mencolek kepalaku. Pada awalnya aku abaikan, berpikir itu hanya perasaan saja. Namun colekan itu terasa semakin sering dan terasa nyata. Aku mulai merasa tidak nyaman. Mbak, jangan iseng dong, kataku tanpa menoleh. Aku yakin bahwa Mbak Yati sedang bercanda, tapi tidak ada jawaban dari Mbak Yati. Aku pun kembali fokus pada komik, tetapi colekan itu datang lagi, lebih sering dan lebih nyata. Aku menoleh ke atas, berharap menemukan Mbak Yati yang sedang berdiri di sana, tetapi nihil. Tidak ada siapa-siapa. Posisi tidur memungkinkan aku untuk melihat siapapun yang berdiri di belakangku, tapi tidak ada yang terlihat. Mungkin hanya perasaanku saja. Aku pun kembali membaca komik, tetapi timbul perasaan tidak nyaman terlebih lagi karena kepalaku yang terus dicolek, seolah-olah ada seseorang yang sengaja ingin mengganggu. Rasa penasaran dan sedikit takut mulai merayapi pikiran. Aku memutuskan untuk menoleh dengan tiba-tiba sambil berteriak, "Hayo, ketahuan!" Akan tetapi tidak ada siapapun di sana. Rasa dingin mulai menjalar di punggung. Aku duduk melihat sekeliling kamar dengan teliti, mencoba mencari tanda-tanda kehadiran orang lain. Semua tampak normal, tidak ada yang aneh. Dengan hati-hati aku turun dari ranjang dan membungkuk untuk melihat ke kolong ranjang. Gelap dan kosong, tidak ada yang mencurigakan. Aku berdiri kembali dan menghela nafas panjang, berusaha menenangkan diri. Mungkin ini hanya imajinasi yang terlalu liar setelah aku membaca komik horor, pikirku. Namun, rasa penasaran masih menggantung di pikiranku. Aku lalu berjalan ke arah dapur untuk memastikan bahwa Mbak Yati memang sedang sibuk di sana. "Mbak Yati, tadi Mbak masuk kamar nggak?" Tanyaku sambil menatapnya yang sedang menggoreng ikan. Mbak Yati menoleh dengan wajah bingung. "Enggak, Dek. Mbak Teh dari tadi di dapur." "Memangnya ada apa?" Aku ragu sejenak sebelum menjawab. Enggak ada apa-apa. Tadi aku merasa ada yang nyolek-nyolek kepala, tapi nggak ada siapa-siapa di kamar." Mbak Yati tersenyum, berusaha menenangkan. "Mungkin mah kamu lagi kebanyakan baca komik horor, jadi imajinasinya jalan terus. Tenang aja, rumah kita teh aman." Aku mengangguk dan kembali ke kamar dengan perasaan campur aduk. Kejadian itu masih terngiang-ngiang di pikiranku. Aku duduk di ranjang, mencoba melanjutkan membaca komik, tapi pikiranku terusik oleh perasaan aneh tadi. Lantas, perhatianku teralih pada pintu yang sebelumnya terkunci rapat sebelum aku menemui Mbak Yati. Mustahil ada orang yang bisa masuk karena pintu kamar sudah dikunci dari dalam. Aku merinding, lalu menemui Mbak Yati lagi, menemaninya memasak di sana. Ketika hari mulai siang, Mbak Yati pun sudah selesai memasak. Rumah masih sepi karena bapak dan mama sudah pergi bekerja, serta kakak dan adik-adikku juga tidak ada di rumah. Aku yang sedang merasa bosan akhirnya memutuskan untuk mengajak Mbak Yati bermain petak umpet. Ya, biasanya aku bermain petak umpet dengan adik-adik, tapi karena mereka sedang tidak ada, aku mengajak Mbak Yati untuk bermain. Kami pun melakukan sweet untuk menentukan siapa yang jaga, dan aku kalah. Jadilah aku yang harus berjaga sementara Mbak Yati dengan senangnya mulai mencari tempat untuk bersembunyi. "Sudah belum?" teriakku setelah menghitung sampai 10. Tidak ada jawaban. Itu bertanda kalau aku harus mulai mencari keberadaan dari Mbak Yati. Aku mulai mencarinya di ruang tamu. Ya, biasanya tempat ini menjadi tempat favorit untuk bersembunyi karena banyak sudut dan juga celah di balik sofa dan tirai.
Aku mengintip di balik tirai di belakang sofa, tapi tidak ada Mbak Yati di sana. Lalu aku melangkah ke ruang keluarga, memeriksa di balik televisi, di dalam lemari kecil, dan di belakang rak buku. Hasilnya nihil. Lanjut aku ke dapur, membuka pintu lemari dapur satu persatu, memeriksa di balik tirai jendela, bahkan mengintip di bawah meja makan. Tidak ada tanda-tanda Mbak Yati. Aku mulai merasa sedikit frustasi, tetapi semangatku belum pudar. Ya, aku harus bisa menemukan Mbak Yati. Selanjutnya aku memeriksa kamar tidur satu persatu. Ada 5 kamar di rumah kami. Aku mulai dengan kamarku sendiri, mengintip di bawah tempat tidur dan membuka lemari kosong. Aku kemudian memeriksa kamar saudaraku, memeriksa di balik pintu, di dalam lemari pakaian, dan di bawah tempat tidur mereka. Tidak ada siapa-siapa. Aku lantas berlari ke kamar mandi utama dekat ruang makan. Kubuka pintu perlahan, berharap menemukan Mbak Yati bersembunyi di sana, tapi kamar mandi itu kosong. Aku berjalan ke arah dapur lagi untuk memeriksa kamar mandi kedua yang biasa digunakan untuk mencuci baju. Sama saja, tidak ada siapapun di sana. Aku merasa semakin bingung. Mbak Yati seolah-olah menghilang. Aku kembali ke ruang tamu, berpikir ulang tentang setiap tempat yang mungkin bisa dijadikan tempat persembunyian. Dengan tekad baru, aku memeriksa di balik setiap pintu, di belakang lemari, bahkan di dalam lemari pakaian. Tidak menyerah, aku pun kembali ke kamar, memeriksa ulang kolong tempat tidur. Kemudian aku memeriksa kolong meja makan, berharap mungkin saja Mbak Yati bersembunyi di sana. Setiap celah dan sudut sudah aku periksa, tapi tetap tidak ada tanda-tanda keberadaan Mbak Yati. Aku pun kembali ke ruang tamu, merenung sejenak, merasa putus asa. Mbak Yati sembunyi di mana sih? Gumamku dengan nada putus asa. Aku berdiri di tengah ruangan, berpikir keras. Mungkin ada tempat yang belum aku periksa dengan baik. Entah kenapa, saat itu aku mulai ketakutan. Keringat dingin mengucur deras. Perasaanku semakin tak menentu karena kelelahan mencari Mbak Yati. Sambil terisak, aku memanggil-manggil Mbak Yati dengan suara yang hampir putus asa. Mbak Yati di mana sih? Aku nggak bisa nemuin Mbak nih. Mbak, di mana? Air mata mulai mengalir di pipiku, menambah rasa cemas yang semakin memuncak. Sudah hampir setengah jam aku mencari keberadaan Mbak Yati, tapi tetap tidak kutemukan. Aku merasa semakin panik. Mbak, aku takut, Mbak. Liriku sambil menyeka air mata dan berjalan ke arah dapur. Sebelum aku ke dapur, aku mencoba mencari ke kamar mandi utama lagi. Letak kamar mandi utama itu dekat dengan meja makan, hanya dihalangi oleh sebuah ruangan tempat menyimpan beras. Jadi posisinya kamar mandi utama, lalu ruangan tempat menyimpan beras yang ditutup dengan gorden, baru meja makan. Di dekat meja makan itu ada wastafel dan kulkas. Aku pun memutuskan untuk memeriksa kamar mandi utama sekali lagi. Dengan hati-hati, aku membuka pintu kamar mandi dan memeriksa setiap sudutnya kosong. Aku keluar dari kamar mandi dengan perasaan semakin panik dan menuju ruang penyimpanan beras. Aku membuka gordennya dengan cepat, berharap Mbak Yati ada di sana. Tapi tidak ada juga. Dengan perasaan semakin kacau, aku pun berlari ke arah meja makan. Di situ aku berdiri sejenak, merasa putus asa. Keringat dingin mengalir deras di wajahku dan aku mulai merasakan sesak di dada. Aku menatap wastafel dan kulkas dengan pandangan kosong, lalu berteriak dengan keras sambil berlari ke arah dapur. Mbak! Perasaan takut, sesak, mual, menyatu membuatku semakin merasa tidak nyaman. Keringat dingin terus keluar. Aku mendengar suara langkah kaki yang cepat dan tiba-tiba Mbak Yati berlari ke arahku dengan wajah kagetnya. Dedera, tak kenapa? Ada apa? Tanyanya dengan nada khawatir. Terlihat raut kekhawatirannya di matanya saat ia mendekapku erat, sedangkan aku menangis sejadi-jadinya. Aku tidak bisa menjawab. Yang ada hanya tangisan dan isakan yang semakin keras. Mbak Yati berusaha menenangkan, tapi rasa takut itu tidak bisa hilang begitu saja. Aku jadi teringat akan sosok yang menjahili di kamar yang membuatku ketakutan, tetapi tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Mbak Yati akhirnya membawaku ke ruang tamu dan membantuku duduk di sofa.
Dia memberikanku segelas air putih. Aku meminumnya dengan tangan yang gemetar. Air itu sedikit membantu menenangkan rasa takut, tapi rasa takut itu masih kuat terasa. Dedera sudah tenang. Memangnya apa yang terjadi? Kenapa kamu sampai ketakutan seperti ini? Mbak Yati bertanya lembut, mencoba mengerti apa yang membuatku sangat ketakutan. Aku hanya bisa terisak tanpa bisa menjawab. Bicara pun terasa sulit. Yang ada hanyalah isakan dan air mata yang terus mengalir. Mbak Yati terus memelukku, memberikan rasa aman yang sedikit meredakan ketakutanku. Namun bayangan-bayangan sosok itu tetap menghantui pikiranku, membuatku tak bisa berhenti menangis. Setelah beberapa menit, tangisanku mulai mereda. Mbak Yati mengusap punggungku dengan lembut, mencoba menenangkanku lebih lanjut. Dera, apapun yang kamu lihat atau kamu rasakan, sekarang teh kamu sudah aman. Mbak ada di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu, katanya dengan suara yang lembut dan menenangkan. Aku mengangguk pelan, masih terisak tapi sudah sedikit lebih tenang. Mbak, aku tadi ngerasa ada yang aneh. Ada yang nyolek-nyolek kepalaku waktu di kamar, kataku terbata-bata. Mbak Yati menatapku dengan penuh perhatian. Ya mungkin itu mah hanya imajinasi kamu saja, Dera. Kan kita sudah periksa seluruh rumah, gak ada apa-apa. Mungkin kamu terlalu tegang karena main petak umpet, jawabnya dengan lembut. Aku mencoba menguatkan diri meskipun bayangan sosok yang membuatku takut masih menghantui. Aku tahu apapun itu, sekarang aku tidak sendirian. Mbak Yati ada di sampingku, memberikan rasa aman yang sangat aku butuhkan. Hari itu menjadi hari yang tidak akan pernah aku lupakan. Penuh ketakutan tapi juga menunjukkan betapa pentingnya rasa aman dan dukungan dari orang-orang terdekat. Setelah keadaan mulai tenang, aku pun berusaha mengumpulkan keberanian untuk bertanya pada Mbak Yati dengan suara yang masih terdengar lemah. Aku bertanya, Mbak, tadi Mbak sembunyi di mana sih? Mbak Yati tersenyum lembut, mencoba menenangkan suasana. Mbak teh sembunyi di belakang pintu kamar mandi yang ada di dapur, jawabnya santai. Mendengar jawabannya, rasanya seperti disambar petir. Jantungku berdegup kencang dan ketakutan yang tadi mulai reda kini kembali menyerang. Mbak serius? Dera sudah 2 kali lihat ke belakang pintu kamar mandi, tapi nggak ada siapa-siapa, kataku dengan suara bergetar. Wajah Mbak Yati berubah. Dia tampak bingung dan sedikit cemas. Tapi Mbak tuh beneran di sana, Dek. Mbak nggak pindah ke tempat lain. Mbak dengar kamu manggil-manggil, tapi yang Mbak pikir kamu kan cuma pura-pura takut biar Mbak keluar dari tempat sembunyi. Jelasnya, aku terdiam, merasa tubuhku lemas. Pikiran tentang siapa atau apa yang aku lihat tadi membuatku merinding. Aku berusaha keras untuk mengingat setiap detail saat aku mencari Mbak Yati di kamar mandi. Rasanya nyata. Aku benar-benar sudah melihat ke belakang pintu, tetapi tak ada siapa-siapa. Bagaimana mungkin aku bisa tidak melihat Mbak Yati yang seharusnya berada di sana? Malam itu, setelah kejadian yang menakutkan tersebut, aku merasa tubuhku mulai tidak enak. Rasa panas dan dingin datang silih berganti. Keesokan harinya, tubuhku terasa lemah dan aku mulai demam. Mamaku yang sudah pulang dari tempat kerja segera membawa aku ke dokter. Dokter mengatakan aku terkena demam karena mungkin terlalu lelah ataupun stres. Aku tahu, mungkin itu karena kejadian kemarin yang membuat pikiranku terguncang. Selama 3 hari, aku terbaring di tempat tidur. Mamaku dan Mbak Yati merawatku dengan sabar. Mereka memberikan obat dan mengompres dahiku dengan kain basah. Meskipun tubuhku lemah, pikiranku terus memutar ulang kejadian itu. Sosok yang mencolek kepalaku dan keanehan di belakang pintu kamar mandi itu terus menghantui pikiranku. Pada hari ketiga, ketika aku sudah mulai merasa lebih baik, Mama duduk di samping tempat tidurku. Dia mengusap lembut dahiku dan berkata, Dera, kamu mau cerita apa yang sebenarnya terjadi? Aku terdiam sejenak, mencoba merangkai kata-kata. Mah, waktu aku main petak umpet sama Mbak Yati, aku cari-cari dia di belakang pintu kamar mandi dapur, tapi nggak ada siapa-siapa. Padahal Mbak Yati bilang dia sembunyi di sana. Dera udah lihat 2 kali, tapi nggak ada siapa-siapa mah. Terus sebelum itu, Dera juga ngerasa kalau ada yang nyolek-nyolek kepala Dera di kamar. Tapi waktu Dera lihat, nggak ada siapa-siapa juga. Mamaku mendengarkan dengan serius, lalu menghela nafas panjang. Mungkin kamu terlalu lelah dan tegang.
Kadang kalau kita terlalu capek, pikiran kita bisa bermain-main. Nah, yang penting sekarang kamu sudah lebih baik kan? Jangan terlalu banyak pikiran ya. Aku mengangguk pelan, meski dalam hati masih merasa ada yang aneh. Aku tahu mama hanya mencoba menenangkanku, tapi perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Kejadian aneh itu tidak mudah untuk dilupakan, tapi aku berusaha untuk percaya pada mama dan mengalihkan pikiranku ke hal-hal yang lebih menyenangkan. Hari itu, aku memutuskan untuk tidak lagi bermain petak umpet di dalam rumah. Ya, aku lebih memilih bermain di luar dengan teman-teman atau adikku. Setiap kali aku melewati kamar mandi yang ada di dapur, rasa takut itu kembali mengintip. Tapi aku mencoba menguatkan diri, mengingat kata-kata mama bahwa mungkin semua itu hanya permainan pikiran. Mbak Yati pun lebih sering menemaniku, dan dia juga terlihat lebih waspada. Mungkin dia juga merasakan jika ada yang aneh, tapi tidak ingin membuatku semakin takut. Kami berusaha menjalani hari-hari seperti biasa. Meskipun bayangan kejadian itu masih sesekali menghantui, kejadian itu menjadi salah satu pengalaman yang tidak pernah aku lupakan. Sebuah misteri di rumah yang membuatku lebih berhati-hati. Waktu pun terus berlalu, dan sekarang aku sudah duduk di bangku SMA. Namun trauma kejadian beberapa tahun lalu masih sering menghantui pikiranku, terutama saat hendak mandi. Setiap kali aku harus melewati tempat di mana sosok menyeramkan itu pernah berjongkok, perasaan takut itu kembali menyergapku. Suatu sore, cuaca mendung dan gelap. Sesekali petir menggelegar di langit, menambah suasana mencekam. Keadaan rumah semakin gelap ketika lampu tiba-tiba mati. Semua orang di rumah berkumpul di ruang tamu, ditemani oleh beberapa batang lilin yang berkelip-kelip menerangi kegelapan. Aku berpikir bahwa saat itu belum terlalu malam, jadi aku memutuskan untuk mandi. Aku meraih sebatang lilin dari ruang tamu dan berjalan menuju kamar mandi. Setiap langkah terasa berat. Bayangan kejadian masa lalu kembali bermain di kepalaku, tapi aku berusaha memberanikan diri mencoba mengusir rasa takut itu. Setelah menyalakan lilin di kamar mandi, aku pun mulai mandi dengan cepat. Suara air yang mengalir sedikit menenangkan, meskipun bayangan sosok menyeramkan tetap terlintas di pikiranku. Aku berusaha untuk tidak memikirkannya, fokus pada mandi dan segera kembali ke ruang tamu yang penuh dengan cahaya lilin dan kehangatan keluarga. Selesai mandi, aku mengambil lilin dan keluar dari kamar mandi. Dan saat melewati tempat di mana dulu aku melihat sosok itu, perasaan tidak enak kembali muncul. Langkahku terhenti sejenak, tubuhku kaku dan keringat dingin mulai mengalir. Aku berusaha mengatur nafas, mencoba meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Namun tiba-tiba terdengar suara menggeram dari arah belakang. Suara itu membuat bulu kuduku meremang. Aku membeku di tempat, tidak berani menoleh. Suara menggeram itu diikuti oleh suara cekikikan yang mengingatkan pada kejadian beberapa tahun lalu. Suara itu semakin dekat, membuat jantungku berdebar kencang. Aku merasa ketakutan yang luar biasa, sama seperti yang aku rasakan dulu. Tanpa berpikir panjang, aku berlari secepat mungkin menuju ruang tamu sambil berteriak, "Mama!" Suaraku menggema di seluruh rumah. Semua orang yang ada di rumah langsung terdiam dengan menatap ke arahku dengan wajah penuh kekhawatiran. Mama segera berdiri dan berlari ke arahku. "Dera, ada apa? Kenapa kamu teriak-teriak sih?" Tanyanya dengan nada cemas. Aku terengah-engah, mencoba mengatur nafas. Tubuhku bergetar hebat dan lilin yang aku bawa hampir jatuh dari tanganku. "Ma, di sana ada suara menggeram dan cekikikan, sama seperti dulu," kataku terbata-bata. Air mata mulai mengalir di pipi. Mama segera memelukku erat, mencoba untuk menenangkan. "Dera, tenang. Mungkin itu hanya bayangan kamu saja. Gak ada apa-apa kok di sana," katanya sambil mengusap punggungku. Aku masih gemetar, tapi pelukan dari mama sedikit membuatku merasa lebih aman. Kakak-kakakku yang lain juga mulai bergerak, menyalakan lebih banyak lilin untuk menerangi rumah. Bapakku datang dari arah lain dengan wajah serius. "Apa yang terjadi? Dera, apa yang kamu lihat?" tanyanya tegas. Aku mencoba menjelaskan dengan suara gemetar.
Dera dengar suara menggeram dan cekikikan ya, sama seperti dulu waktu aku kecil. Dera takut. Ayah menghela nafas panjang mencoba menenangkan diri. Oke, kita semua kumpul di sini saja ya. Tidak perlu kemana-mana. Kita tunggu sampai lampu menyala lagi, katanya. Semua orang berkumpul di ruang tamu saling memberikan dukungan. Meskipun ketakutan itu belum sepenuhnya hilang, aku merasa lebih aman dikelilingi oleh keluargaku. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Dera ya, atau Indira Astarajingga. Kisahnya keren banget dan dapat banget feel-nya tuh. Dan ini berlatar belakang tahun 80-an ya. Salah satu momen dalam kisah tadi itu adalah komik Tatang S tuh. Saya dulu punya banyak banget komik Tatang S yang mana tuh banyak banget lah. Jadi buat teman-teman yang belum paham, komik Tatang S itu adalah cerita bergambar ya, yang ditulis oleh salah satu penulis asal Jawa Barat ya, pokoknya Jawa Barat, yaitu Tatang S. Dan itu legend banget tuh sampai sekarang. Itu Petruk Gareng tuh, inget banget. Dan itu dia bisa jadi apa aja gitu, jadi apa aja, dan intinya keren banget. Dan saya juga suka tuh bacanya, jadi kayak flashback nih kembali. Dan Dera asli kisahnya keren banget. Dapat nih horornya, apalagi waktu dia dicolek-colek tuh sama ya pas main petak umpet. Jadi memang sayangnya belum terkuak nih ada apa nih misteri di rumah Bogornya Dera nih, keluarganya Dera. Dan semoga sih ada kelanjutannya ya, kalau saya berharapnya. Dan semoga ada hikmah yang bisa kita ambil ya, hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah barusan, dan yang buruk-buruknya dibuang saja. Dan terima kasih kepada Dera ya, Indira Astarajingga, atas kiriman kisah yang luar biasa. Dan semoga teman-teman bisa terhibur dengan kisah barusan. Oh iya, dalam penggarapan kisah ini kita dibantu oleh Kenang Akinasi ya. Dalam penggarapannya, terima kasih untuk Mbak Kenang Akinasi atas penggarapannya yang jadi lebih luar biasa nih kisahnya. Dan silakan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di kolom komentar, atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan kisah barusan, dengan video barusan, bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Bisa juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman atau saudara-saudaranya yang lain agar ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel ILO Extreme ini kami upload setiap hari ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman yang ingin seperti Indira ya, yang ingin kisahnya bisa dibawakan di channel ini, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Jadi bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan dulu agar bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain. Dan di akhir kata, saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.